Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan lanjut lagi menyelesaikan tahapan yang keempat ya, dimana tahapan ketiga itu tahapan pertama itu misalnya pilih semua, dia langsung lanjut ke pilih biaya. Oke, kita klik next. Nah, di sini muncul tagihan ini dibuat untuk muncul data semua siswanya. Oke, kemudian ini sebenarnya kita bisa tambahkan semacam show height ya, biar operator tuh tidak scroll terlalu banyak. Jadi kita bisa more less ya, mungkin bisa view more atau bisa kita less ya, tampilkannya sedikit. Oke, mungkin nanti saja. Ini biaya yang ditagihkan. Oke. Nah, pada saat dia mengklik simpan, baru nanti kita masuk ke proses menyimpan datanya. Kalau dia klik previous, berarti dia akan kembali ke step ketiga. Oke, kita lihat dulu di step keempat itu. Oh, buttonnya belum kita ubah kemarin ya. Oke, saya copy saja tagihan lain step 3. Kita copy. Yang step ketiga juga previous buttonnya belum kita perbaiki ya. Kalau ini kan diklik previous buttonnya, oh enggak, ini masih salah nih, ini kita perbaiki dulu nih. Jadi tombol previous itu kalau step 2 gimana sih? Oh, ini kita copy aja nih, saya copy harapnya, kemudian di sini kita ganti A, lalu di sini paste. Kalau step 3 berarti kalau dia previous dia masuk ke step 2. Kemudian kalau 4 itu ini A, pastekan. Kalau previous berarti dia ke step 3 ya. Oke, coba kita refresh. Ini sudah muncul linknya. Oke, dia back ke sini. Oke, dia pilih tentukan siswa dulu nih. Oke, kalau dia pilih siswa tertentu, lanjut. Misalnya dia cari Budi, tagihannya mau dibuat untuk ini 3 orang ini, pilih siswa. Oke, kemudian dia klik next. Oke, tagihannya LKS, dia klik next. Kemudian previousnya harusnya ke step ketiga. Oke, sudah benar. Nah, berikutnya kita akan buat controller baru. Nama controllernya itu sama kayak step 2 ya, PHP artisan make controller, namanya adalah tagihan lain step 4 controller. Kalau step 2 kemarin gimana? Tagihan lain step 2 controller. Oke, yang invocable. Oke, sip. Gimana tadi dia? Oke, ini dia. Min invocable. Oke, tagihan lain step 4 controller invocable. Oke, kita close. Berikutnya kita buat rute di web.php. Kalau ini rutenya pakai rute post. Rute post mana dia? Mana muncul dia? Aduh. Oh, kemungkinan ini yang saya ada ngapus apa namanya, extension ya, extension Laravel helper namanya. Bentar, Laravel helper ini nih, punya Rafa ini. Oke, kita install aja dulu. Oke, ini bisa kita copy paste dulu dari sini. Namanya tagihan lain step 4. Ini tagihan lain step 4 controller, nama rutenya ini 2. Sorry, kok 2? 4 ya. Oke, ini kita copy. Saya coba rute res. Enggak ada. Rute res. Mana dia, snippetnya hilang. Nanti kita cari. Oke, simpan. Kalau sudah simpan, berikutnya tutup. Ini juga tutup. Di step keempat ini kita buat rutenya adalah 4 store, kemudian metodenya adalah post ya. Oke, kemudian baru di sini berarti udah selesai urusan kita di sini. Nah, dia
ketika disimpan tagihan step 4 controller. Nah, nanti diproses di sini datanya. Data apa yang mau kita kirim ke sini? Nah, ini kita pikir dulu nih. Kita mikir dulu apakah kita masih tetap pakai session atau kita tidak pakai session. Karena sebenarnya gini ya, session itu tidak bisa bekerja di apa namanya, di job ya. Jadi kalau kita pakai keyword ya, job modul ini dia tidak kenal dengan session, karena kan session kan disimpan di browser ya. Oke, jadi ini step 4 bener. Nah, yang pertama mau saya kirim itu adalah biaya ID dulu nih, biaya ID. Oke, udah ada nggak sih kita kirim biaya ID? Ya, di belum ada. Oke, kemudian jadi kita masih di step keempat tadi. Misalnya pilih siswa tertentu. Oke, kita pilih Budi, berarti tagihannya untuk 3 siswa ini. Klik next. Oke, nah di sini nih form tag. Kalau kita kirim lewat form bisa saja, tapi terlalu banyak nantinya. Tagihan lain step controller, kita buka lagi nih. Jadi di sini kita nyimpan di session ya, di session. Kemudian tagihan untuknya juga kita simpan di session. Permasalahannya adalah oke, saya coba klik simpan dulu ya. Klik simpan, harusnya dia blank. Oke. Nah, di sini kita harus dapatin biaya ID. Biaya ID biaya sama dengan biaya, bukan berdasarkan request ini, tapi berdasarkan session. Oke, ini diimpor dulu. Oke. Nah, kemudian siswa ID, kita mau ambil semua ID siswanya. Ini didapat dari session data siswa. Oke, kita DD dulu siswa ID. Kalau biaya ID sih mestinya dapat ya. Oke, ini siswa ID-nya dapat 3 orang. Oke, nah kita mau ambil ID saja. Plug, kita ambil ID saja. Oke, sip, sudah. Jadi ini dapat ID-nya. Udah, tinggal kita buat apa namanya, perulangan ya. Kita tinggal buat perulangan. Ini sudah dapat biaya yang mau ditagihkan, sudah dapat. Kemudian siswa ID sudah dapat. Nah, sekarang ini kan kalau untuk siswa tertentu. Tapi kalau untuk semua siswa, nah kita berarti harus buat if ya. Berarti if-nya tuh modelnya gini. Jika if bukan biaya ID, if apa namanya, session tagihan underscore untuk sama dengan semua. Oke, berarti di sini kita ambil semua ID siswanya. Oke, ini kita query ya. Berarti kita query untuk mengambil semua ID siswanya. Else if aja. Else if session tagihan untuk sama dengan pilihan, maka siswa ID-nya dari session. Nah, baru kita tambahkan else itu kita return back. Kita tampilkan place message, terjadi kesalahan, tidak ada data siswa yang akan ditagih. Oke, harusnya seperti ini. Sekarang kita coba DD siswa ID. Oke, kita mau lihat dulu benar atau tidak. Harusnya kalau sekarang kan dia 3 ya. Oke, 3. Saya coba back, kemudian kita ganti pilih semua siswa. Kita klik next, LKS, kemudian kita klik simpan. Harusnya sekarang oke, ini semua siswa udah dapat. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya tinggal kita buat job ya. Tagihan store, proses tagihan store. Nah, kita nanti tinggal copy paste kayak gini saja kodenya. Ya, kita bisa copy paste dari kode proses tagihan store, karena kan pada prinsipnya kan sama saja. Kalau dia punya, oh kita lupa ini ya, apa namanya,
eh jatuh tempo. Nah, itu. Jadi harusnya berarti di sini di form keempat, di tahapan keempat ini kita harus tambahkan tanggal jatuh tempo. Ini terlalu panjang ini. Kayaknya di tahapan ketiga ya. Oke, ini nih. Kayaknya di sini kita tambahkan pilih biaya, kemudian tanggal jatuh temponya. Ya kan? Karena kan kalau kita lihat di tabel kita kan kita butuh tanggal jatuh tempo ya. Berarti nanti ada tanggal mulai dan tanggal selesai nih. Saya coba lihat dulu formnya tagihan SPP-nya seperti mana. Nah, ini nih. Nih, nanti dia harusnya ada ini, tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo. Oke, kita buat saja. Nah, ini mungkin kita pikir dulu nih, nanti apakah kita buatnya di step ketiga atau kita buat di step keempat. Kayaknya lebih tepatnya kita buat di step keempat ya. Di step keempat sekalian kita buat yang soulless tadi ya, apa? Ini kan terlalu banyak nih siswa yang ditagih ya, jadi kurang cocok nih. Ini yang terlalu banyak nih. Nanti kita buat show less dan show more, jadi bisa lihat sedikit atau bisa lihat semuanya. Jadi opsional, defaultnya dia cuma muncul sedikit, tapi kalau operator pengen lihat semua data, dia tinggal klik maka semua data muncul ya. Oke, berarti kita akan lanjut lagi nanti di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.